Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Satria di sini. Singkat saja, teman-teman sekalian, di sini saya sampaikan tentang bagaimana tunanetra membaca Al-Quran dengan menggunakan Android. Baik, kita langsung saja kita menuju ke Al-Quran Indonesia. Ya, kita masuk di sini di Al-Quran Indonesia. Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Kita mulai membaca Quran tombol. Kita masuk di sini. Al-Quran Indonesia. Al-Quran Indonesia. Ya, kita ambil surah dipilih. Ya, kita ambil salah satu surah. Ya. Tombol tak berlaku. 1 Al-Fatihah Makkiyah 7 ayat. Nah, inilah ini surah Al-Fatihah Makkiyah 7 ayat. Artinya surat ini terdiri dari 7 ayat dan turunnya di kota Mekah. Baik, menuju surat selanjutnya. 4 An-Nisa Madaniyah 176 ayat. Nah, ini adalah surat An-Nisa Madaniyah 176 ayat. Maksudnya surah ini turunnya di Madinah dengan jumlah 4 An-Nisa Madaniyah 176 ayat. 176 ayat. Oke, kita pilih surat ini. Coba kita memilih surat ini untuk dibaca. Nah, Al-Quran Indonesia. Oke, kita masuk di sini. Tombol 6 5 3 Al-Wan 1. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hai manusia, penduduk Mekah, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu, artinya takutlah akan siksanya dengan jalan menaatinya, yang telah menciptakan kamu dari satu diri, yakni Adam, dan menciptakan daripadanya istrinya, yaitu Hawa, dibaca panjang, dari salah satu tulang rusuknya yang kiri, lalu mengembangbiakan, menyebarluaskan, dari kedua mereka itu, dari Adam dan Hawa, laki-laki yang banyak dan wanita, yang tidak sedikit jumlahnya, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu saling meminta. Terdapat idgham ta pada sin, sedangkan menurut satu qiraat dengan takhfif yaitu membuangnya sehingga menjadi tasaluna dengan namanya, yang sebagian kamu mengatakan kepada sebagian lainnya, saya meminta kepadamu dengan nama Allah, dan jagalah pula hubungan silaturahmi, jangan sampai terputus. Menurut satu qiraat dibaca dengan kasrah diataskan kepada damir yang terdapat pada diri. Mereka juga biasa saling bersumpah dengan hubungan rahim, sesungguhnya Allah selalu mengawasi kamu, menjaga perbuatanmu dan memberi balasan terhadapnya. Maka sifat mengawasi selalu melekat dan terdapat pada Allah SWT. Ayat berikut diturunkan mengenai seorang anak yatim yang meminta hartanya kepada walinya tetapi ia tidak mau memberikannya. Oke. Nah, di saat kita membaca Al-Quran seperti ini, maka seandainya kita akan menghentikan pembacaan kita sampai di sini dan akan melanjutkan dengan akan dibaca nanti, maka kita harus memilih. Ini diklik di sini. QS, ya. An-Nisa ayat 3. Diklik di sini. QS, play, salin ayat, bagikan ayat, Nah, di sini. tambah ke bot, tanda terakhir dibaca. Nah, jadi masuk di sini tandai terakhir dibaca. Ya, Tanda coba. terakhir dibaca. Coba di sini ditandai. Tanda terakhir dibaca akan batal, tombol Jawab. terakhir dibaca akan diubah dari QS. Al-Maidah ayat 40 ke QS. An-Nisa ayat 3. Ya. Nah, Batal. Oke, tombol Nah. terakhir dibaca berhasil diubah ke QS. Oke. An-Nisa ayat 3. Al-Quran Indonesia. misalnya nanti kita Al-Quran akan Indonesia. meneruskan Al-Quran Indonesia. atau melanjutkan bacaan kita selanjutnya, maka pengambilannya dari sini. Terakhir baca tombol. Nah, terakhir baca. Ketuk Maka 2 kali untuk mengaktifkan. kalau kita akan melanjutkan bacaannya, maka harus masuk di terakhir baca. Di sini. Terakhir baca. Nah, QS. masuk di An-Nisa sini. 3 Nah. juz 4. Nah, Menampilkan ayat ini satu kita kan Al-Quran sudah Indonesia. diberitahu bahwa kita mengakhiri bacaan kita dan akan kita lanjutkan di
surah An-Nisa ayat yang ketiga. Begitu. Jadwal sholat tombol. Oke, sekarang Pencarian tombol. coba kita Terakhir, masuk maka di pengaturan. Jadwal pengaturan tombol. Pengaturan kita masuk di sini. Pengaturan. Pilih Navigasi Al-Quran. Arabic dalam jenis penulisan Arabic Indo-Pak Asia. Nah, ini adalah Kedua kali untuk Arabic. Jenis penulisan Arabic Indo-Pak Asia. oke, di sini Ukuran font Arabic 18 px. ini adalah ukuran tulisan. Kedua kali untuk Kemudian ke sini. nomor ayat Arabic, perlihatkan nomor ayat Arabic di ayat dicentang kotak centang. Oke. Latin transliterasi. Aktifkan Latin, perlihatkan Latin transliterasi Quran tidak dicentang kotak centang. Nah, Kedua untuk kali Latin untuk ini, mengaktifkan. kalau saya ini tidak saya aktifkan. Karena kalau Latin ini diaktifkan, maka setelah Arabnya dibaca oleh Thorik, maka Damayanti juga akan membaca Latinnya, kemudian dia akan membaca artinya. Jadi Latinnya juga ikut dibaca, ayatnya akan dibaca oleh Damayanti, dan berikut terjemahannya. Kalau saya tidak diaktifkan, jadi biar Damayanti membaca terjemahannya saja. Kalau untuk di Ukuran sini, font Latin, terjemahan. nah kalau di sini saya aktifkan. Aktifkan terjemahan, perlihatkan terjemahan Quran bahasa Indonesia dicentang kotak Nah, centang. kalau di sini Kedua kali untuk mengaktifkan. tidak diaktifkan, maka Al-Quran tidak akan terbaca terjemahannya, yang terbaca hanya lafadznya, artinya Arabnya saja. Oke. Ukuran font penerjemah tafsir Al-Jalalain. Nah, terjemahannya ini ada dua penerjemah. Yang pertama, kata demikat ukuran font penerjemah tafsir Al-Jalalain. nah, Penerjemah. saya tadi Menampilkan ini ayat kenapa agak satu panjang? dari dua. Karena saya menggunakan tafsir Al-Jalalain. Sebetulnya yang pertama, Penerjemah. Kemenakri dalam daftar. nah ini yang standar, terjemahannya yang standar, artinya dari Kementerian Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini adalah penerjemah yang standar. Kalau kita memakai dengan terjemah tafsir Al-Jalalain, maka setelah ayat dibaca berikut terjemahannya, ini nanti masih akan diulas, akan dijabarkan maksudnya ayat ini untuk apa. Ini akan ditafsir oleh si penafsir, yaitu Al-Jalalain. Jadi agak panjang jadinya. Jadi kalau saya ini tadi kenapa bisa panjang? Tafsir Al-Jalalain. Karena saya pakai tafsir Al-Jalalain. Menampilkan item 9 Oke. Navigasi naik tombol. Kita keluar Al-Quran Indonesia. dari pengaturan dulu. Terakhir bangka tombol. Nah, ini Al-Quran Indonesia. Bangka Quran tombol. Nah, ini kalau kita mau baca. Terakhir bangka tombol. Nah, ini kalau kita mau melanjutkan Kedua kali untuk mengaktifkan. bacaan yang sudah kita tandai. Pencarian tombol. Nah, ini kita masuk ke Kedua kali pencarian. untuk mengaktifkan. Pencarian Al-Quran ini Indonesia. maksudnya, Menampilkan item 1 hingga 8 dari 8. nah kita bisa langsung menuju atau mencari ayat surah apa yang akan kita baca dan ayat berapa yang akan kita cari. Atau bisa kita mencari hanya dengan menulis kata kunci. Navigasi naik. Misalnya Pencarian. begini. Telusuri tombol. Nah, misalnya kita Kedua kali untuk dengan mengaktifkan. menggunakan kata kunci kata. Coba di sini saya tulis Menampilkan puasa. letters. P U Q Sabki A S Q A. Ini puasa, coba kita cari. Hapus telusuri. Keyboard disembunyikan. Sedang mencari data. Al-Quran Indonesia. Nah. Menampilkan keyboard text. Menampilkan item 1 hingga 4 dari 12. Nah, ini berarti coba kita cari. Hapus query tom Al-Baqarah. Ditemukan 5 ayat Nah, dalam daftar. Ini maksudnya begini. Kedua kali untuk Di dalam surah Al-Baqarah ini ditemukan 5 ayat. Artinya 5 ayat ini yang mengutip tentang puasa. Artinya yang mengutip tentang puasa di surah Al-Baqarah ini ada 5 ayat.
Coba kita telusuri ayat berapa saja. 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Judul menampilkan ayat 180. Nah ini 196. Nah ini An-Nisa ditemukan satu ayat. Nah Judul berarti di dalam surah An-Nisa ini ada satu ayat yang mengutip tentang puasa. Coba kita lanjut. Al-Maidah ditemukan dua ayat. Nah Judul ini berarti di dalam surah Al-Maidah ditemukan dua ayat yang mengutip tentang puasa. Coba kita lanjut. Maryam ditemukan satu ayat. Judul Oke, di sini berarti kedua kali untuk di mengaktifkan. dalam surah Maryam ini ada satu ayat yang mengutip tentang puasa. Al-Ahzab ditemukan satu ayat. Oke, Judul ini berarti di surat Al-Ahzab ini ditemukan ada satu ayat yang mengutip tentang puasa. Al-Jadilah ditemukan satu ayat. Judul Nah, ini kalau kita menulis dengan kata kunci, kita keluar, disembunyikan. kita kembali ke pengaturan. Pengaturan. Oke, kita masuk ke pengaturan. Pengaturan. Nasib Arabik dalam daftar. Ini tulisan Jenis tadi, penulisan Arabik, ya. ukuran font Arabik, nomor ayat Arabik, laku, aktifkan ukuran font terjemahan. Aktifkan terjemahan penerjemah kemenang. Oke, Menampilkan penerjemah sekarang saya rubah menjadi Kementerian Agama, ya. Ukuran font terjemahan kata demi kata, aktifkan terjemahan perkata bahasa Indonesia, tidak dicentang kotak centang. Nah, kalau ini kita centang kata demi kata, maka setelah ayat ini dibaca berikut terjemahannya, maka ini nanti akan dibaca ulang dengan diterjemahkan per kata. Misalnya kita mengaktifkan per kata, ini nanti dibaca Arabnya berikut terjemahannya, maka setelah itu akan dibaca ulang dengan diterjemahkan per kata. Misalnya Bismi, jadi dengan menyebut Allahi, nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahim dan maha penyayang. Artinya akan diterjemahkan per kata. Nanti kita tahu dengan per kata. Audio Murotal. Nah, di sini juga ada, di samping kita bisa mendengarkan terjemahan dan ayat yang dibaca oleh vokalizer, maka di sini juga akan ada audio murotal. Lokasi audio murotal. Audio murotal. Nah, di sini Lokasi audio murotal. Kori murotal. Mishari Rasid. Nah, di sini untuk yang membacakan audionya ini ada beberapa kori terkenal, diantaranya coba kita klik di sini. Lokasi audio murotal. Kori murotal. Ya. Lansiran Kori murotal. Menampilkan item 1 hingga 7 dari 7. Nah, ini ada 7. Yang pertama adalah Kori murotal. Hani Arifai dalam daftar. ini yang pertama. Dicentang Mishari Rasid. Ini yang kedua. Faris Abad. Yang ketiga. Mahmud Khalil Al-Husari. Yang keempat. Mail Al-Huwaidi. Yang kelima. Saat Al-Gamdi. Yang keenam. Muhammad Jibril. Nah, ini ada 7. Kedua kali Cuma kalau untuk murotal maka kita harus mendownloadnya dulu Kedua kali untuk supaya bisa menjadi bacaan murotal. Oke. Audio Manager lainnya. Tema baca Quran terang. Oke. Menampilkan Ini item 9 ada hingga tema 18 dan baca. 2. Aksi Potupayat diklik. Oke. Al-Quran Kalau Indonesia. kita masuk di pengaturan, maka di sini banyak pengaturannya. Dalam daftar. Jadi di sini ada pengaturan untuk jadwal sholat. Artinya bisa kita juga mendengar dengan suara adzan. Ya mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.